Jadi sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Dia cuma ngebisik-bisik saja, ya. Tapi kalau kita ikuti, kita jadi celaka. Nah, kendaraannya nafsu. Nafsu itu kecenderungannya surat Yusuf 53 tadi, ya, mengajak kita kepada keburukan, sering diungkapkan. Begini nih. Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, puja milik Allah yang maha menyaksikan. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang mengurus kita setiap saat. Nikmat apapun yang ada pada diri kita pasti dari Allah. Tidak ada sesaat pun kita lepas dari limpahan karunia. Segala puji bagi Allah yang maha sabar, yang melihat kita sering melupakan Allah, sering lebih sibuk cari pujian orang daripada pujian Allah. Kita acting pura-pura soleh, padahal di belakang kita senang berbuat maksiat dalam kesendirian. Allah menyaksikan semuanya, tapi Allah menutup-nutupi sehingga orang lain tidak tahu acting kita ini. Orang menganggap kita ini orang baik, orang soleh, soleha, padahal Allah tahu semua maksiat yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Semoga Allah mengampuni kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, bukakan hati kami ya Allah, agar menjadi hamba yang mengenalmu dan yakin padamu ya Allah. Yakin kepadamu, yakin dengan segala janji dan jaminanmu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur padamu, dan bisa beribadah dengan baik, dengan bagus kepadamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Kabulkan ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 249. Ja'alahu laka aduwa liyushika bihi ilaihi wa harraka ilaihi nafsa liyaduma ikbaluka alaihi. Sengaja Allah menjadikan syaitan sebagai musuhmu supaya engkau jemu pada syaitan dan berlindung kepada Allah. Demikian pula Allah tetap menggerakkan hawa nafsumu supaya engkau tetap selalu menghadap kepada Allah untuk melawan nafsu syaitan, untuk melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya syaitan tidak berdaya atau tidak kuasa terhadap orang yang betul-betul beriman kepada Allah
Mereka berserah diri dan bertawakal hanya kepada Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuatan atau kekuasaan setan itu hanya pada orang-orang yang berwali kepadanya atau orang-orang mengikuti bisikan setan itu. Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dan tiadalah saya merasa bersih diri, sebab hawa nafsu itu mendorong kepada kejahatan, kecuali orang yang dapat hidayah atau rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu ciri orang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ciri orang takwa itu beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha gaib. Allah menciptakan malaikat gaib, jin gaib, termasuk iblis gaib, setan dari golongan jin gaib, termasuk kiamat gaib, ruh gaib, alam barzah gaib, takdir gaib, surga dan neraka gaib. Jadi makin kuat ketakwaan seseorang, maka dia akan yakin tentang malaikat selain yakin kepada Allah. Seperti sekarang yang bertakwa di antara hadirin adalah yang yakin ada malaikat nih di majelis ilmu seperti ini, majelis yang Allah menurunkan malaikat khusus untuk memohonkan curahan rahmat, juga ada ampunan di sini. Juga dengan ketakwaan kita tahu sangat boleh jadi di masjid ini ada jin Islam yang ikut ngaji, kalau toh memang di daerah sini ada jin. Tapi itu tidak sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang keluar dari keyakinan, karena jin Islam itu ada. Di mana kita berada yakin ada malaikat pencatat yang selalu mengawasi kita. Itu takwa. Juga yakin ada bisikan setan. Jadi setan itu benar-benar ada. Minal jinnati wan nas. Nah, setan yang selalu membisiki kita itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan dia memang bagian membisiki kejelekan terus. Dan kendaraan setan adalah nafsu. Maka kalau kita lebih kuat untuk mengendalikan nafsu kita, setan itu tidak punya kendaraan untuk menggelincirkan kita. Setan itu lemah, dia hanya membisiki, menjadi celaka karena kita mengikuti bisikannya. Kalau kita tidak ikuti, tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu kita harus kenali siapa yang paling tidak mampu dibisiki setan. Di antaranya adalah mukhlasin dan mutawakkilin. Tolong bacakan tentang mukhlasin. Tadi tentang mutawakkilin surat An-Nahl 99 ya. Tapi tentang mukhlasin sebentar. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak berdaya, tidak ada kekuasaan terhadap orang yang betul-betul beriman, yakin kepada Allah dan bertawakal, berserah diri bulat kepada Allah. Udah lemah setan itu. Dan mukhlasin. Ketemu ayatnya Ustaz? Ada 2 ayat diantaranya tentang ikhlas itu. Wajib? Ya, silakan tolong bacakan. Harusnya saya sudah hafal.
Quran Surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 39 dan 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Ya, kecuali mukhlasin. Ada satu lagi ayatnya, surat Shad. Quran Shad 8283. Nah, ini kalau tentang setan itu lemah, An-Nisa 76. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Dia cuma ngebisik-bisik saja, ya. Tapi kalau kita ikuti, kita jadi celaka. Nah, kendaraannya nafsu. Nafsu itu kecenderungannya surat Yusuf 53 tadi, ya, mengajak kita kepada keburukan, sering diungkapkan. Begini nih. Sepertiga malam terakhir, Allah suka kita tahajud atau tidur? Nafsu sukanya kita tahajud atau tidur? Setan membisiki kita untuk tahajud, untuk tidur. Kita milih tahajud atau tidur? Nah, begitulah, ya. Sederhananya begitu. Sederhananya begitu. Jadi sebetulnya tidak terlalu rumit nih. Kalau sudah makin peka hati kita, ini bisikan setan atau tidak. Kalau disukai nafsu, nah itu kecenderungannya. Seperti ingin dipuji, ya. Ingin dipuji ini udah makanan setan saja. Orang-orang yang hidupnya sibuk dengan penilaian orang lain, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan soleh, pokoknya sudah ingin kelihatan oleh orang, ingin dianggap baik, ingin dianggap mulia, itu sudah gampang sekali itu ditipunya tuh. Tapi bagi orang yang sudah tidak ribet dengan cari kedudukan di hati orang, pikirannya sederhana saja, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, orang-orang yang susah ditipu setan, fokusnya adalah hati dan amal. Tapi bagi orang yang mudah ditipu setan, casing yang dipikirkan. Bukan tidak boleh pakai pakaian yang bagus, yang rapi, boleh. Kenapa kita pakaian rapi? Coba, kenapa? Ya udah, kalau nggak mau jawab, saya tidak akan berbantah-bantahan. Kenapa? Kenapa kita berpakaian rapi? Karena kita, coba kalau saya pakai singlet sekarang, di sini, ya, rambut diacak-acak, itu kan tidak menghargai saudara, benar? Kita berpakaian menutup aurat, perintah Allah. Menghormati orang lain, perintah Allah. Membuat orang lain bahagia, perintah Allah. Tidak ada urusan dengan saya dipuji atau tidak, tapi urusannya membuat orang lain jadi bahagia, jadi senang, gitu. Coba lelaki nih di depan istrinya, banyak santri yang masih kecil, nanti ini ya 20 tahun yang akan datang, ini lelaki bagusnya bau ketek atau harum? Kita pakai harum-haruman,
lelaki nih misalkan, ini adalah sunnah, membuat orang senang dibanding ketek-ketekan, ya kan? Jadi bagi kita bukan ingin dipuji, ini harumnya jenis apa, ini parfum mahal, tidak. Bagi kita tidak penting, tapi pakai parfum yang membuat orang jadi ikut bahagia. Bukankah amalan yang disukai Allah adalah membahagiakan orang lain? Nah, kalau orang yang mudah ditipu setan, fokusnya adalah ingin orang mengakui, oh itu parfumnya mahal, ini, nah itu sudah beda lagi. Nanti dia tidak mau pakai yang murah meriah, padahal orang lain tidak tahu mahal atau tidak. HP nih, berapa banyak yang beli HP karena keperluannya apa HP ini? WA, motret juga jarang dilihat lagi, dah dia sebel lihat hasilnya. Aduh, maaf. Tapi berapa banyak di antara kita yang maksakan diri ingin punya HP supaya kelihatan keren, bukan HP jadul. Udah pasti itu tipu daya setan. Keperluannya apa? Keperluannya HP ini apa? Tiap kita beda-beda. Mungkin ada yang memerlukan HP canggih. Loh, ini HP-nya namanya BKP, Benghar ku pamer ya. Ini pemberian ini. Ya seneng juga sih punya yang ini ya, lebih bagus, lebih cepat. Tetapi dibanding dengan kemampuannya yang saya pakai enggak banyak. Tidak banyak. Paling ngerekam, bikin tayangan sedikit ya, selebihnya ya tidak sebanyak kecanggihannya. Beli sepatu, coba. Keperluan sepatu itu kan intinya adalah melindungi kaki. Sewajarnya, mau sepatu yang murah, yang mahal, yang sangat mahal. Nah, kita bisa tahu tuh apa perlunya kita pakai sepatu. Ya Allah, ini kaki titipanmu, saya lindungi sepatu kaki ini supaya bisa sehat, aman dipakai ibadah. Kita akan secukupnya, tapi kalau sibuk dengan penilaian orang, ingin sepatu merek bagus, ingin sudah itu sudah mulai ditipu lagi di sana. Makanya orang-orang yang sibuk dengan penilaian orang lain rentan sekali hidupnya itu tidak tenang. Karena dia akan terus ditipu oleh setan yang membuat dia capek sekali mengejar pujian orang ini. Ini saya tidak ikut campur dengan kepala saudara-saudara ya. Kemarin pulang haji di Gundul. Saya merasa Gundul terus tumbuh rambut sedikit itu lebih enak itu. Lebih simpel, jarang nyisir, irit sampo, ya kecewek-kecewek beres. Beneran. Tapi sekarang sudah mulai memanjang lagi, sudah mikirin sisir ya. Habis ini nggak rapi. Nah, habis ini mau dicukur ya. Ternyata keperluan saya nggak terlalu ribet dengan rambut ya. Jadi sudahlah, cukur yang secukupnya saja. Bandingkan waktu ini banyak pemuda yang ada nggak apa-apa, saya nggak ikut campur ya. Repot hadirin. Apalagi zaman saya SMA dulu, zaman John Travolta ya. Agak ikal, sedang saya kan tidak ikal. Dari lurus jadi ikal itu membutuhkan salon. Udah gitu karena salonnya yang murah meriah, kekecilan ikalnya. Ngegedein itu juga menderita. Betapa sengsaranya sibuk dengan penilaian orang. Dulu belum musim pakai jilbab seperti sekarang. Jadi anak-anak SMA zaman dulu tahun 80-an, yang pakai jilbab cuma satu, yaitu guru agama ya. Itu juga sudah senior. Waduh, itu berat sekali itu. Saya lihat teman-teman perempuan tuh naik motor tuh pelan karena takut belaunya bengkok ya.
Saya tidak ikut campur bagi saudara model apa ya, karena ada juga yang gundul jadi model. Tapi intinya kalau mau beli sesuatu tanya, ini teh perlu atau ingin. Nah, ingin itu dekat dengan nafsu. Benar? Jam kan beragam tuh harganya. Kalau yang 50.000 memang suka cepat istirahat ya. Tapi saya pernah lihat juga jam yang 3,5 miliar. Asalnya nggak tahu itu 3,5 miliar ya. Sesudah dikasih tahu anak tuh katanya, bah itu jam 3,5 miliar. Saya lihat-lihat, ya Allah, kecepatannya sama dengan punya saya. Artinya ya kita tidak ikut campur lah ya dengan rezeki orang lain. Tapi kalau mau beli, apa sih kepentingannya? Kalau sudah ingin dan sibuk dengan penilaian orang, nah sudah rentan kita. Pasti banyak dibisikin. Dibisikin terus. Jarang kita ini nanya, ini teh bisikan setan atau bukan. Nah, salah satu di antaranya adalah ingin atau perlu. Jajan juga makanan. Ingin itu memperdaya tuh kalau tidak hati-hati, ya kan? Wah, katanya di Ngikok di sana ada yang enak, pergi ke sana jauh-jauh. Macet. Di sana antri, udah deket habis. Emosi sepanjang jalan, masuk angin, dikerok, diare. Gara-gara apa ini? Aslinya makan kita tuh simpel, Pak. Aslinya simpel. Kalau mau nurutkan pengendalian diri mah, makan itu tidak ribet. Percayalah hadirin, tidak ribet. Tapi karena nafsu, nah ini dibisiki, pengen ke sana, beli ini, beli itu, jadi capek pikiran itu. Halo? Jelas tidak ini? Contoh lain ini bisikan nafsu ya, yang jarang kita sadari. Kita seakan-akan kalau ingin beli ini, beli itu hanya keinginan biasa. Oh tidak, di sana main itu tipu daya setan itu. Sekarang ada belanja online ya. Belanja online ini apalagi ada diskon, bebas ongkir, cuci gudang. Itu udah pasti itu legit sekali. Oh, setengah harga. Lihat barang-barang numpuk di rumah, di kamar, yang kita beli tapi enggak kita pakai. Betul? Kira-kira bisikan siapa itu yang membisiki kita beli barang-barang yang enggak kepake itu? Kan? Bisikan dari Allah lewat malaikat gitu, atau bisikan setan? Tapi ya hati-hati yang istrinya lagi belanja, ya teh setan ungkul ya. Ngobrol, nggak apa-apa nih. Ini setan lagi enek betul sama saya sekarang ini. Si AA katanya nggak bongkar. Ya dan saya juga baru sadar set ya. Celetak-celetuk. Kira-kira celetak-celetuk itu ada yang ngebisikin tidak? Ada. Karena kalau iman itu cirinya cuma dua, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Jadi kebiasaan celetak-celetuk sepertinya bergurau, ndut sini. Ini jadi pahala atau tidak? Ini bisa ngelukain hati orang nih, cukup dengan ndut gitu. Kalau dia besar ya, kalau dia kurus ya enggak, dia enggak ngepek ya enggak. Kan yang tersinggung tuh yang sejenis ya. Makanya kalau saudara yang jemut monyet kemudian jengkel, marah, nah berarti saudara pengikut teori Darwin lah. Lanjut. Hati-hati nih, kita harus sadar bahwa celetak-celetuk itu, komentar-komentar spontan itu bisa jadi mengikuti pembisik.
Ada yang lewat peot, nyebut peot atau ditonyok. Enggak mungkin kebaikan itu keluar dalam bentuk keburukan. Makanya orang yang paling mudah bicara, paling suka celetak-celetuk, paling banyak komentar, paling banyak cerita, paling banyak membahas segala hal, itu rentan sekali hidupnya ditipu setan, rentan hidupnya banyak masalah, rentan hidupnya gelisah. Yang asli orang yang kuat nahan dari celetak-celetuk, aman hidupnya. Tidak usah segala diceletak-celetukin, tidak usah segala dikomentari, tidak usah segala diceritakan, tidak usah segala dibahas, tidak usah segala ditanyakan, tidak usah segala dijawab, apalagi kalau tidak ada yang nanya. Tidak usah ingin kelihatan pinter, tidak usah ingin kelihatan ilmunya tinggi, tidak perlu. Yang perlu itu cuma satu, tiap bicara jadi amal soleh, Allah ridho, selesai. Orang sedunia mau nganggap bodoh, silahkan. Gak ada urusan dengan penilaian orang. Kalau ingin lebih aman dari tipu daya setan, apa saudara pikir bicara begini tidak ditipu oleh setan? Ditipu ini. Banyak ini bisikan supaya mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya atau memamerkan. Mungkin keluarnya ayat, tapi niatnya supaya kelihatan pintar. Atau mungkin kita cerita sesuatu agar diakui kita ini orang yang baik, orang yang soleh. Dalam berbicara kebenaran pun niat bisa tergelincir, bisa ada ujub, ada sombong, ada sia-sia, ada ditambah-tambah, ada bohong, banyak peluang. Dan ini kerja terus pembisik ini yang membuat perkataan tergelincir. Jadi dalam bicara itu rentan. Mana sekarang yang lebih banyak dibisikin? Yang sedang tafakur ini, kalau saudara kan bisikannya sederhana, tidur, tidur. Lebih minimal lah bisikannya, tapi banyak yang mengikuti, terutama yang di sebelah dinding, ya kan? Kan maaf, langsung ngegebek yang di dinding. Maaf ya, ini juga. Kan ada yang masuk juga sudah nyari dinding. Maaf hadirin, silakan lanjutkan ya, ikuti saja bisikannya. Ya coba Jumatan, kenapa kita nyari dinding? Kan dalam perencanaan strategi setan selanjutnya, nyender, tenang, tegakkan badan. Ini serius hadirin. Jumatan dibisikin supaya datangnya telat, cari tempat dekat pintu, supaya dekat mobil, supaya nggak kedengeran ceramah. Kita jarang berpikir ini tipu daya setan. Kita merasa hanya pilihan kita. Kita kembali ke ngobrol ya. Seperti marah. Sepertinya kita dengan marah itu berwibawa. Dengan marah kita tegas, dengan marah enggak sih aslinya. Marah mah tipu daya setan aja. Sebagian besar kemarahan kita tuh tidak mencari keridhaan Allah, sama sekali tidak. Hanya memuas-muaskan nafsu aja. Benar? Dari mulai beli barang, beli makanan, beli pakaian, dari mulai kita membicara, semuanya setiap waktu ada pembisik yang membuat kita terus melakukan hal-hal yang akhirnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pintunya begini hadirin. Kan ini tentang bicara ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Apa itu berkata baik? Zikrullah,
dan amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Ini berkata baik. Satu, yang tertinggi bicara baik. Yang kedua, diam. Nah, inilah cuman ini yang aman. Dari sini mulai setan itu bekerja kemana coba? Sia-sia. Celetak-celetuk, banyak komentar, segala dikomentarin. Termasuk, hati-hati nih, ngebodor. Kalau ngebodor sudah berlebihan, itu ada pembisiknya tuh. Segala dibodorin. Yang lama-lama bodornya itu jadi bohong, jadi menghina orang, jadi gibah. Bukan 100% tidak boleh bergurau, tapi ada gurau yang bisa jadi dosa. Benar tidak hadirin? Coba lihat lawakan-lawakan itu sebentar lihatnya ya. Berapa banyak yang lawakan itu sebetulnya menghina, merendahkan, menjelek-jelekan ciptaan Allah. Nanti terus guraunya tuh jadi menghina Al-Quran, menghina malaikat, mempermainkan malaikat, jadi gurauan. Sorga dan neraka jadi gurauan. Nanti ke Allahnya juga, oh udah jatuh tuh. Itu pasti ada pembisiknya. Jadi hati-hati nih yang lucu-lucu, punya bakat lucu. Sebetulnya saya juga punya bakat lucu, hadirin. Lucu kan? Lucu kan? Imut. Ya udahlah, terserah. Saya nggak akan terpancing karena ada pembisik di sini. Coba nyebut imut sama saya, bisikan siapa? Nggak kira-kira. Ya Kiai imut, terserahlah. Saya nggak akan sakit hati. Ada jengkel di sini. Cuma saya tidak mau ketipu setan ya. Astagfirullahaladzim. Emang imut kayak apa? Nah ini terus itu supaya dibahas lagi, diulang-ulang. Nah sebetulnya ya di rumah lagi bertengkar, misalkan, bukan bertengkar lah, yaitu berantem, berbeda pendapat ya, suami istri. Yang main itu setan itu kan. Tuh lihat Pak, suami tetangga. Tuh. Terus dibisikin, udah tuh kamu nikah sama tetangga. Orang lain mah ngasih sama istri tuh berlian. Ini kalah batu akik. Ngomong berbantah-bantahan. Coba ujungnya apa itu? Keriduan Allah, kemurkaan Allah. Coba lihat, ini yang main adalah setan aja ngebisikin. Makanya kalau istri lagi marah atau suami lagi marah, udah nggak usah ikut-ikutan. Terus aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan. Karena kalau keras apa? Hah? Anggap saya setan ya. Jadi rame. Udah na'udzubillahi. Enggak, bukan a'udzu, Bu, na'udzu kami. Terus berlindung kepada Allah daripada kita hanya memuas-muaskan setan yang ngebisikin. Karena itu grafiknya meningkat terus. Pakai otaknya. Emang siapa yang gak punya otak? Yang benar dong. Mungkin lihat tuh, ada kemarin yang viral seorang tokoh agama yang memukul dan menendang istrinya dan divideokan, viral. Hancur semuanya karena amarah. Terus dibisiki. Jadi dalam hal apapun kelihatannya kita ini zikir yang agak jarang, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita cuma mau baca Quran aja, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benar? Padahal setiap saat kita ini rentan sekali. Dalam hal apapun kita ini mudah ditipu. Dalam hal apapun. Lagi berdiri, duduk, jalan, berbaring, lagi diem aja, itu setan nyebrang di sini. Oh, tinggal itu, tinggal ini. Tundukkan pandangan sebelah, gitu. Jaga pandangan, tapi kan pandangan pertama halal, gitu.
Ini saya udah setengah jam yang pertama terus nih sampai perih. Ada alasan pakai dalil juga ya kan. Kelihatannya asik nih kalau kita memasuki wilayah ini. Tingkat kesadaran kita untuk tidak tergelincir menjadi lebih besar. Selama ini kita tidak merasa ada pembisik, benar?